Surat terbuka kepada Kerajaan Belanda, tanggal. Kepada rakyat dan pemerintah Belanda, ini adalah surat yang ditulis dari tanah Aceh, di mana setiap butir tanah menyimpan kenangan anak-anak yang kalian hukum mati. Saya tidak menulis sebagai politisi. Saya menulis sebagai anak Aceh, sebagai keturunan Kesultanan Aceh, yang memikul duka rakyat saya dan amarah leluhur kami. Kalian menyebut diri sebagai pembela keadilan, hukum, dan kemanusiaan. Namun Aceh berdarah karena kalian. Tanah kami basah oleh darah anak-anak kami, dan rantai penderitaan mereka mengarah ke Den Haag, ke Batavia, ke Amsterdam. 1. Landasan sejarah dan perjanjian yang tidak bisa kalian ingkari. Kalian pernah menandatangani perjanjian resmi dengan Aceh. Pada 1602, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, didirikan oleh Staten Generaal, yang mengakui Aceh sebagai kerajaan merdeka dan mitra dagang. Pada 1613, Aceh menandatangani perjanjian dengan British East India Company, dengan kehadiran utusan Belanda, yang mengakui hak kedaulatan Aceh dalam hubungan luar negeri. Pada 1650-an, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah berkorespondensi dengan Gubernur Jenderal Belanda, Cornelis van der Linde, bahkan Direktur VOC seperti Johan Maetsuyker dan Riklof van Goens mengakui kedaulatan Aceh. Selain perdagangan, ada perjanjian perang, gencatan senjata 1651, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah Cornelis van der Linde, perjanjian hormat 1663, Riklof van Goens utusan Aceh, dan perjanjian konflik 1641, Johan Maetsuyker Aceh, mengenai perairan Malaka. Semua memiliki nama dan cap yang menegaskan bahwa Belanda mengakui Aceh sebagai kekuatan berdaulat dalam perang maupun damai. Dokumen-dokumen ini, dengan stempel kerajaan dan segel VOC, masih ada di arsip kalian sebagai bukti sah kedaulatan kami. 2. Pengkhianatan 1949 dan penghancuran monarki. Namun pada 1949, tanpa musyawarah, kalian menyerahkan Aceh kepada Jakarta seperti barang dagangan. Pengkhianatan itu bukan sekadar catatan sejarah, itu adalah pisau yang menyayat leher puluhan ribu anak kami. Kalian bahkan menyerahkan silsilah keluarga kerajaan kami kepada warisan kolonial kalian, lalu mereka menghancurkan monarki kami, membunuh raja-raja kami, memusnahkan kerajaan kami, dan membakar istana kami. Kalian membakar arsip kerajaan dan perpustakaan kami. Kalian menyita, membakar, atau menulis ulang naskah dan kitab kami, menggantinya dengan narasi palsu ciptaan Belanda. Pejabat kalian dan agen lokalnya menekan kronik kami, menerbitkan ulang teks-teks palsu, dan memasukkan kisah-kisah buatan agar dunia melupakan siapa kami sebenarnya. Perwira intelijen Belanda seperti Kolonel Simon Hendrikspoor, Mayor de Cornelis Boerman van Frieden, Kapten Willem Rooseboom, 1947, Letnan Jan Piet de Graaf, 1948, dan agen lapangan mereka menyusun daftar keturunan Kerajaan Aceh pada tahun 1947 sampai tahun 1949 dan menyerahkannya kepada otoritas Indonesia. Penyerahan ini memungkinkan pembunuhan terencana, penghilangan paksa, dan penghancuran akhir monarki kami. Mereka juga membuka jalan bagi rekayasa kalian, Sumpah Pemuda, 1928, yang hanya mitos, Perjanjian Meja Bundar, 1949, dan fiksi buatan Belanda lainnya yang menciptakan ilusi Indonesia. Perjanjian Meja Bundar memaksa elit Jawa membayar kompensasi besar kepada Belanda, sebuah kesepakatan yang tidak pernah disetujui atau ditandatangani oleh Aceh, Papua, Dayak, Ternate, dan banyak bangsa lain. Semua ini adalah rekayasa untuk memaksakan persatuan palsu. Sumpah Pemuda bukan sumpah, itu rekayasa Belanda. Tidak ada bahasa Indonesia, konsep itu diciptakan untuk memaksakan dominasi Jawa atas bangsa-bangsa lain. Dengan mitos-mitos ini, kalian menghapus suara-suara asli Aceh dan bangsa-bangsa merdeka lain, dan memaksa kami di bawah bendera yang bukan milik kami. Bagaimana kalian bisa mendukung warisan kolonial kalian? Indonesia bukan negara yang dibangun atas kehendak rakyatnya, melainkan mesin kolonial Belanda dan Inggris yang menghancurkan kerajaan kami. Kalian melatih tentara untuk membunuh dan menghancurkan kami. Kalian menghapus sejarah kami. Kalian menolak perjanjian perang kami. Kalian tahu kami adalah asal dunia Melayu, namun melalui warisan kolonial kalian, kalian berusaha menghapus kami. Apakah ini yang kalian sebut membela hak asasi manusia dan keadilan? 3. Aceh di bawah pendudukan,
tahun 1950 sampai tahun 2005. Kejahatan terhadap bangsa, antara 1950 dan 2005, lebih dari 50.000 anak Aceh diperkosa, disiksa, atau dibunuh, sementara ratusan ribu rakyat sipil kehilangan rumahnya yang dibakar, desa yang dimusnahkan, tanah dan hutan yang dijarah, serta ladang minyak dan gas yang dirampok. Karet, kayu, dan gas alam dijarah di bawah penjagaan bersenjata, seluruh komunitas diusir ke kamp pengungsian. Perempuan diperkosa di depan keluarganya, orang tua dipukul, dan anak-anak hilang ke dalam sel penyiksaan. Sawah dibakar, masjid dinodai, dan seluruh distrik berubah jadi abu. Ini bukan kekerasan acak, ini adalah pembersihan etnis sistematis untuk menghapus rakyat, budaya, dan tanah Aceh. Hingga kini, luka itu masih ada, desa belum dibangun kembali, tanah masih dirampas, penyintas dibungkam, dan warisan teror masih digunakan melawan kami. Kalian melatih penguasa Jakarta menggunakan hukum kalian, Wetboek van Strafrecht, KUHP, dan Burgerlijk Wetboek, KUH Perdata, hukum berbahasa Belanda yang dipaksakan kepada kami, hukum penuh ketidakadilan dan manipulasi. Undang-undang ini bukan milik kami, namun menjadi alat penindasan dan pembenaran setiap kejahatan terhadap rakyat Aceh. Korban dan kerugian, tahun 1952 sampai tahun 2005, kematian, lebih dari 150.000 jiwa, termasuk ribuan hilang paksa. Anak-anak, hampir 50.000 dibunuh, sekitar 20.000 diperkosa hingga mati menurut dokumentasi. Perempuan, lebih dari 30.000 korban kekerasan seksual dan pemerkosaan sistematis. Rumah, sedikitnya 70.000 rumah dibakar di 23 kabupaten. Tanah, lebih dari 5 juta hektar tanah adat dan pertanian disita untuk kepentingan militer dan korporasi. Kuburan massal, sedikitnya 400 lokasi teridentifikasi. Minyak dan gas, kerugian tahunan 2 miliar dolar Amerika Serikat, 30 triliun rupiah, dari eksploitasi blok Arun dan ladang lainnya. Emas dan mineral, penambangan di Aceh Besar, Nagan Raya, PD mencuri lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat, 7,5 triliun rupiah setiap tahun. Sumber daya lain, hutan, laut, dan tanah dirusak, kerugian ekologi dan ekonomi mencapai 50 triliun rupiah, 3,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Nama dan jeritan mereka, ini hanya sebagian dari kebenaran. Rumoh Gedong, PD, anak-anak diperkosa dengan botol, dieksekusi diam-diam. Penjara Langsa, anak perempuan usia 9 digantung terbalik dan dipukul sampai mati. Lokse Umawe, anak laki-laki dipaksa bekerja hingga mati di halaman kompresor kilang minyak. Kam Exxon Mobil, Aceh Utara. Farhan bin Abdullah, 12, disiksa hingga mati. Rashidah binti Idris, 11, diperkosa dan dicekik. Zainab binti Halim, 10, dicekik dan dibakar. Yunita binti Zakaria, 12, diperkosa dan dibuang. Mereka semua punya orang tua, desa, tawa, masa depan. Semua dirampas. Mari jelas dalam surat ini, Belanda bukan hanya sekadar terlibat. Kalian adalah sumber pembersihan etnis ini, genosida ini, pembantaian ini. Perusahaan kolonial kalian mengeruk lada Aceh, emas, dan nyawa leluhur kami. Dan ketika kalian pergi, kalian melegitimasi klaim palsu Jakarta, padahal kalian tahu perjanjian berkata sebaliknya. Pengkhianatan itu mengikat kalian selamanya pada kuburan massal Biren, liang keluarga Idi, dan tubuh terbakar Geredong Pase. 4. Korupsi dana tsunami Aceh, 2004. Tragedi tsunami 2004 dieksploitasi untuk korupsi oleh pejabat Indonesia. Miliaran dolar bantuan internasional yang ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi digelapkan dan dialihkan, hanya sebagian kecil sampai ke korban. Sekali lagi, rakyat Aceh menjadi korban. Penderitaan mereka dijadikan uang untuk memperkaya elit politik, melanggar prinsip UNCAC, Konvensi PBB anti korupsi. 5. Hukum, apa yang kalian langgar dan apa yang kalian hutang. Warisan kalian, dan diam kalian, bertentangan dengan hukum internasional. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, Perlindungan Sipil, Konvensi Menentang Penyiksaan, CET, 1984, Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, ICCPR, Konvensi Hak Anak, CRC,
1989, Hukum Kebiasaan Tanggung Jawab Negara dalam Membantu Tindakan Salah Internasional. Dengan melanggar Perjanjian Aceh-Belanda dan memfasilitasi penyerahan 1949, kalian melanggar kewajiban sendiri dan ikut menciptakan kondisi bagi kejahatan ini. 6. Kami rakyat Aceh menuntut pengakuan. Kalian harus secara publik dan tegas mengakui bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah genosida. Ini bukan pilihan, ini kewajiban moral dan hukum. Akui bahwa kalian merekayasa semua ini dengan mengkhianati perjanjian kami dan memungkinkan pembantaian rakyat kami. Buka arsip, segera buka perjanjian VOC, dokumen kolonial, arsip intelijen, dan kabel diplomatik tahun 1945 sampai tahun 2005. Hentikan menyembunyikan kebenaran. Publikasikan setiap halaman, setiap nama, setiap perintah. Reparasi, berikan reparasi penuh, bukan bantuan simbolis, tapi keadilan nyata. Biayai pemulihan korban, perawatan seumur hidup bagi yang diperkosa dan disiksa, pendidikan bagi semua yatim piatu, pembangunan kembali desa yang dibakar, dan penggalian, identifikasi, serta pemakaman ulang semua kuburan massal dengan layak. Bayar restitusi untuk miliaran yang dicuri dari minyak, gas, emas, hutan, dan dana tsunami. Akuntabilitas. Berdirilah di hadapan hukum internasional bukan sebagai hakim tetapi sebagai terdakwa. Belanda harus mendukung dan tunduk pada tribunal independen untuk Aceh di bawah pengawasan PBB. Para pelaku, jenderal, diplomat, perusahaan kalian, harus disebut, dipermalukan, dan diadili. Akhiri keterlibatan, hentikan semua kerjasama dengan penindasan Jakarta di Aceh, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dukungan lanjutan berarti keterlibatan dalam genosida. Permintaan maaf dan pemulihan kedaulatan, keluarkan permintaan maaf resmi kepada bangsa Aceh dan akui hak kami atas penentuan nasib sendiri sesuai hukum internasional. Kalian menghancurkan kerajaan kami, kalian harus membantu memulihkan apa yang telah kalian hancurkan. Jika kalian gagal memenuhi tuntutan ini, sejarah tidak hanya akan menghukum kalian, tetapi juga rakyat Belanda dan institusinya akan dituduh di hadapan dunia. Penuntutan internasional, sanksi, dan kutukan abadi akan mengikuti. 7. Kepada parlemen dan rakyat Belanda. Surat ini ditujukan kepada kalian. Bagaimana kalian berani menjadi tuan rumah Mahkamah Internasional, sementara tangan kalian berlumuran darah anak-anak Aceh? Bagaimana kalian bisa bersorak untuk demokrasi sementara 50.000 anak kami terkubur di kuburan tak bernama, anak-anak yang tidak pernah mengenal kebebasan karena kerajaan kalian mengkhianati mereka? Sampai kalian menjawab, setiap perjanjian dagang Belanda, setiap jabat tangan, setiap pidato tentang keadilan akan tenggelam dalam jeritan mereka. Sejarah mengingat perjanjian, sejarah mengingat pengkhianatan, sejarah menuntut keadilan. Dengan duka dan amarah, kebenaran dan keadilan sebagai saksi dan atas nama rakyat saya yang terbunuh, saya menandatangani surat ini. Sultan Faris Shah, keturunan Kesultanan Aceh, untuk anak-anak Aceh. In memoriam, semoga arwah anak-anak kami yang terbunuh beristirahat dalam damai abadi. Semoga suara mereka bergema di setiap ruang kekuasaan hingga keadilan ditegakkan. Semoga nama mereka disebut bukan sebagai angka, tetapi sebagai kehidupan yang dirampas dan cinta yang disangkal. Surat ini membawa ingatan mereka sebagai berkah sekaligus kutukan, berkah bagi yang membela kebenaran, kutukan bagi yang menyangkalnya. Lampiran A, Perjanjian dan Akta Perang, tanggal dan nama, 1602, VOC didirikan oleh Staten General, Aceh diakui sebagai kekuatan dagang merdeka. 1613, Perjanjian Aceh-Inggris, utusan Belanda hadir, kedaulatan diplomasi Aceh ditegaskan. 1641, Perjanjian Konflik, Johan Maet Suiker Aceh, tentang perairan Malaka. 1651, Gencatan Senjata Aceh Belanda, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah Cornelis van der Linde. 1663, Perjanjian Hormat, Riklof van Goens utusan Aceh. Lampiran B, Penyerahan Intelijen Belanda, tahun 1947 sampai tahun 1949, Simon Hendrik Spoor, Komandan, Koordinasi Berkas, De Cornelis Boerman van Frieden, Perwira Staf, Penyerahan, Willem Roosboom, 1947. Jan Piet de Graaf, 1948, Penyerahan Lapangan ke Otoritas Indonesia.
Lampiran C. Kuburan massal dan desa terbakar. Ringkasan, kuburan massal, 400 lokasi terdokumentasi. Rumah terbakar, 70.000 di 23 kabupaten. Tanah disita, 5 juta ha, adat dan pertanian. Dilampirkan fragmen bukti, kutipan arsip, kesaksian korban, dokumen hukum, dan laporan ahli. Bukti ini luar biasa besar dan tak terbantahkan.